Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hulil. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Sehat tak? Ya, alhamdulillah Pak, sehat. Tapi ya hari ini Pak jadi agak sedikit itu Pak, mengganjal Pak dalam hati. Sama pikiran ini agak galau ya Pak, gitu. Agak galau Pak. Oh, agak galau ya. Mm-mm. Ah, Gini Pak, saya kan ketemu sampean ini. Iya, iya, iya. Kira-kira kita bisa membahas banyak hal tidak terkait Pak Ari? Kalau boleh tahu, Mm-mm. kira-kira Pak Ari itu apa masalah yang dialami gitu Pak? Kalau boleh. Iya, boleh, boleh Pak, boleh. Ya, ini Pak, terkait di kelas saya ini loh Pak. Jadi memasuki tahun ajaran baru nih Pak. Jadi 2 hari sudah sering itu Pak, saya perhatikan siswa saya itu Pak sering membuang sampah Pak, tidak pada Hmm. tempatnya gitu loh. Jadi saya perhatikan gitu loh, kurang kesadarannya Pak, di kelas maupun di laci ya kan, kemudian di atas meja juga di situ, masih banyak sampah Pak yang berserakan gitu loh. Oh itu ya Pak. Berarti Mhm. arah pembahasan kali ini adalah pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Ini Ya ke betul, sis- betul, ke betul, siswa ini betul harus sekali. memang Betul sekali Pak. memang betul-betul diterapkan, Pak, karena sampah itu adalah hal yang harus kita apa namanya itu ya, yang harus kita sering-sering bilang ke siswa gitu, Pak. Iya, betul. Iya, Pak, di sekolah saya itu, Pak, masih banyak sampah yang berserakan, Pak. Di luar, terus di halaman juga, terus termasuk di depan di kelas saya itu loh, Pak. Jadi anak-anak itu loh, Pak. Jadi masih membuang sampah tidak pada tempatnya gitu loh. Kemudian Hmm, ada tong sampah yang ada tutupnya, Pak, di situ. Nah, hmm. di situ anak-anak itu tidak membuang sampah di dalamnya, cuma hanya sekedar membuang sampah pada tutupnya itu loh, tutupnya itu tidak dibuka oleh siswa gitu, sehingga sampah itu bakalan berserakan di area sekitar sampah itu Pak, gitu loh. Oh iya iya, Pak ya. Berarti kurang perhatian anak, kurang kurang perhatian anak terhadap kebersihan itu berarti ya Pak penyebabnya? Nah, betul betul sekali. Ini saya pikir kurang itu Pak, kurang termotivasi Pak. Dari Hmm, artinya gini, sampah itu anak-anak eh, hanya membuang sampah seenaknya gitu loh Pak. hmm. Seenaknya mereka makan, selesai makan, habis itu mereka buang, terus beli snack lagi, kemudian mereka buang seperti itu Pak. Jadi mereka itu seakan kurang termotivasi gitu Pak dari penyebab itu. Padahal penyebab membuang sampah itu kan banyak. Nah seperti itu. Jadi mereka itu kurang kurang tahu artinya membuang sampah berdampak pada kerusakan yang lain gitu loh. Masalah-masalah yang timbul dari membuang sampah sembarangan. Jadi anak-anak tidak termotivasi gitu, Pak. Oh iya 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 Pak. Ya semoga obrolan kita ini dapat memberikan jalan keluar atau solusi dari permasalahan Pak Ari. Mm-mm. Oke, Pak. Ya, Semoga gitu. kalau boleh tahu eh, yang boleh ceritakan tidak yang Bapak Ari rasakan ya, yang Bapak Ari lihat ketika anak itu tidak membuang sampah pada tempatnya gitu. Ya mungkin penjabaran itu jadi anak itu tidak termotivasi, Pak. Belum sadar juga di Hmm. situ tidak bahwasannya sampah itu mengganggu orang lain gitu loh, Hmm. mengganggu orang lain. Dan memang di situ saya tampakkan beberapa pas waktu proses pembelajaran di situ saya tampakkan bahaya dari membuang sampah, Pak, gitu loh.
dari membuang sampah itu sembarangan. Akibatnya ke dampak orang lain itu seperti apa? Seperti itu, Pak. Oh, iya iya. Baik, ya saya itu mengerti maksudnya Pak Ari. Jadi anak itu kurang kesadaran lah dalam membuang sampah. Tapi kalau Ya, betul. di sekolah Bapak itu kira-kira ada tidak peraturan yang mewajibkan anak membuang sampah itu, Pak, pada tempatnya? Di kelas atau di memang sekolah ada tulisan-tulisan itu atau bagaimana itu, Pak? Ya, kalau di sekolah memang pasti sudah diarahkan bagaimana sih anak sudah membuang sampah pada tempatnya, seperti pemberian pamflet atau poster gitu loh di atas tempat sampah sekalipun itu saya berikan gitu loh. Jadi bahwasannya di situ tempat sampah yang kering maupun yang basah ya juga di situ dipisahkan. Juga di situ ada perbedaan warna pada tong sampah yang sudah tersedia di sekolah, Pak. Jadi itu Oh iya, jadi kalau dari sarana sudah disiapkan ya, cuma memang anaknya ini ya yang sudah bandel ya, disediakan. yang tidak mempunyai kesadaran untuk membuang Anaknya sampah ini itu pada tempatnya. kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, Pak. Iya, Iya. seperti itu. Nah itu apa apa namanya Pak? Ah, anak yang tidak buang sampah pada tempatnya itu mayoritas atau hanya segelintir, Pak? Karena pembelajaran selama kenaikan kelas ini berlangsung 2 hari, itu kebanyakan masih kurang kesadaran diri, Pak, dalam membuang sampah pada tempatnya gitu. Hmm. Gitu, Tapi seperti itu. Bapak Ari itu sudah itu ya memberikan apa arahan, masukan kepada anak-anak untuk contoh lah atau contoh itu untuk membuang sampah pada tempatnya itu ya, Pak. Iya, saya sedikit memberikan, eee, kepada peserta didik gitu, Pak, menayangkan beberapa video gitu loh, terkait, Iya. bahaya dari membuang sampah itu, Pak. Hal Hmm. sekecil apapun membuang sampah itu akan berdampak kepada orang lain. Bahaya-bahaya seperti itu mungkin peserta didik menyepelekan, membuang sampah sembarangan, nggak tahu bahayanya kepada orang lain. Contohnya seperti apa? Banjir gitu loh, Pak. Nah, saya tayangkan bencana-bencana yang diakibatkan oleh membuang sampah. Itu yang saya praktikkan kepada siswa, menayangkan video-video seperti itu, Pak. Memberikan Hmm. contoh dampak dari membuang sampah. Akibatnya seperti itu, Pak. Iya iya. Sebetulnya dari apa yang sudah ditampilkan oleh Bapak Ari ini sebetulnya sudah apa ya, sudah cukup memenuhi untuk siswa itu sadar. Cuma memang siswanya ini tidak sadar ya Pak ya. Nah, kira-kira ada kendala lain Pak dari selain Kendala anak tidak membuang sampah pada tempatnya gitu Pak. kendala lain di sini saya lihat masih kurangnya sampah atau bank sampah yang disediakan oleh sekolah, Pak. Seperti itu. Hmm, Jadi peserta didik itu kurang masih jauh untuk membuang sampah ke tempatnya gitu, Pak. iya 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 baik baik. Gini Pak Ari, dari Hmm. penjelasan Pak Ari tadi saya sudah apa ya menangkap hal-hal penting di situ. Ini kan masalahnya tentang kesadaran anak yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Dan ini memang menjadi tugas kita bersama bagaimana supaya anak itu bisa sesuka apa? Rela, sesuka hati membuang sampah pada tempatnya, bukan karena Iya, disuruh kan seperti itu kan ya Pak ya. Nah, iya betul. kira-kira dari hal itu ke depannya apa yang mau Bapak Ari perbaiki untuk mengatasi hal itu, Pak? Terkait rencana aksi, Pak. Oke. Rencana aksi tentunya itu perlunya koordinasi atau kolaborasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, karena sebagai atasan saya juga menghormati beliau sebagai atasan saya di sekolah saya, di lembaga saya, Pak. Jadi itu hal yang penting, mengkoordinasi bagaimana permasalahan yang terjadi di kelas maupun di lingkungan saya terhadap murid kurang kesadaran diri, peserta didik tidak sadar bahwasanya mereka itu
secara tidak langsung merugikan orang lain dengan membuang sampah sembarangan gitu Pak. Yang kemudian kedua, saya mencoba berkolaborasi dengan guru yang lain, guru yang lain itu berkaitan dengan secara tidak langsung menegurnya agar membuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Seperti itu Pak. Iya, sebetulnya rencana aksi dari Pak Ari itu sudah bagus. Tapi kira-kira ada hal lain Pak yang Bapak Ari mau terapkan itu selain yang 2 tadi itu? Mungkin dengan masyarakat Yaitu atau apalah. tentunya itu saya mulai dari kesadaran diri saya sendiri Pak, untuk menjadikan contoh bagi mereka sebagai model. Tentunya guru di sini kan sebagai model untuk muridnya dijadikan contoh, sehingga saya mulai dari diri saya sendiri untuk melaksanakan atau merutinkan di situ menjaga kebersihan di sekitar kelas maupun di lingkungan kelas saya maupun di lingkungan sekolah saya, seperti itu Pak. Oh seperti itu ya. Ya sudah bagus itu Pak. Rencana aksi dari Pak Ari itu sudah bagus. Ini Pak, kira-kira yang bisa membantu Bapak Ari dalam hal ini itu siapa? Yang membantu tentunya semua warga ya. Saya kolaborasi antara semua warga, kepala sekolah maupun guru-guru yang lain gitu Pak. Jadi saling berkolaborasi agar nantinya menciptakan lingkungan yang bersih gitu Pak. Iya, betul. Jadi memang kita itu harus berkolaborasi dengan warga sekolah yang ada di sekolah. Ya dari kepala sekolah, guru, ya dan juga murid-murid dalam membersihkan. Namanya kerja bakti lah Pak itu ya. Dan ini tentunya harus kesadaran dari masing-masing individu, baik itu dari siswa sendiri, baik itu dari guru sendiri. Karena di sini kan sampah ini kan termasuk dari tanggung jawab kita bersama kan gitu ya Pak ya? Betul. Menjaga kebersihan lingkungan. Jadi ini prioritas kita gitu Pak. Oke. Gini Pak, dari hasil diskusi kita itu komitmen apa yang akan Bapak Ari terapkan supaya murid itu dengan rela hati, dengan suka hati membuang sampah pada tempatnya Pak? Jadi saya pikir komitmen sederhana saja Pak. Yang penting itu bisa berkelanjutan. Jadi saya mulai dari kecil pun, sekecil kegiatan kecil pun, contohnya memberikan banner di atas di atas tempat sampah gitu loh Pak. Jadi mungkin itu bisa dirasakan oleh siswa secara tidak langsung gitu loh, sehingga kegiatan itu, komitmen itu yang bisa menjadi hal besar nantinya Pak. Jadi seperti itu. Terus dilaksanakan setiap harinya, tanpa sadar mereka sudah membuang sampah pada tempatnya. Secara tidak langsung mereka membaca gitu tulisan-tulisan poster yang ada di atas sampah gitu, yang disediakan di lingkungan sekolah tentang kebersihan. Arti pentingnya membuang sampah pada tempatnya, seperti itu Pak. Oh ya, wah bagus sekali ya rencana dari Pak Ari ini. Dan menurut saya itu sudah memberikan solusi Pak dari apa yang Bapak Ari renungkan. Ya, sudah bagus itu Pak. Dan saya yakin Pak Ari itu pasti bisa. Terima kasih, semoga ini terus berkomitmen dan berkelanjutan sehingga nanti akan timbul kesadaran diri pada murid untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak merugikan orang lain atau orang di sekitarnya. Seperti itu Pak. Iya. Sudah menemukan solusinya berarti kan Pak ya? Sudah menemukan solusi Pak. Terima kasih Pak atas obrolan kali ini, sehingga memang hati sudah tenang gitu loh Pak. Ya. Jadi pikiran tidak galau lagi. Mungkin bisa dilaksanakan di hari ketiga nanti. Mungkin komitmen itu bisa membuat kesadaran diri murid untuk membuang sampah pada tempatnya Pak. Iya. Siap Pak Ari. Terima kasih juga Pak Ari. Ya, sama-sama Pak Hulil. Ya baik Pak Ari. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Holil. Ya, Waalaikumsalam Pak Ari. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Holil? Alhamdulillah baik Pak. Ya boleh saya duduk di sini Pak ya, berbincang sebentar dengan Pak Holil. Oh monggo Pak, silahkan. Tidak apa-apa Pak. Ya. Hari ini ingin mengajak ngobrol Pak Holil nih. Kira-kira Pak Holil keberatan tidak mengenai ngobrol bersama ini? Justru itu Pak. Seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi Pak. Ya baiklah, semoga pembicaraan ini, semoga ngobrol-ngobrol ini ya kita hari ini bermanfaat ya Pak Holil. Ya semoga Pak, dan itu yang memang saya harapkan gitu Pak. Ya memang akhir-akhir ini nih, saya perhatikan memang Pak Holil itu seperti tidak bersemangat, terus kayaknya memang ada yang mengganggu di pikiran Pak Holil sebelumnya gitu. Ya, terima kasih sudah memperhatikan dan membantu saya, Pak, atas perhatiannya. Jadi mau tanya Pak nih, kira-kira apa sih yang bisa saya bantu Pak? Saya itu hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Lantas Pak, solusi ya. Jadi apa yang menjadi tujuan akhir kira-kira dari obrolan ini Pak? Ya, saya itu masih bingung, Pak. Kenapa akhir-akhir ini saya tidak bersemangat dan kurang fokus di kelas gitu, Pak. Baik, berarti tidak bersemangat sama kurang fokus ya. Ya, jadi di kelas itu yang menjadi bingungnya Pak Holil. Jadi mungkin coba Pak ceritakan kepada saya Pak. Apa sih yang Bapak Holil rasakan gitu loh? Gini Pak, saya itu merasa saat saya mengajar, murid itu tidak memperhatikan saya. Dan ini membuat saya itu kurang bersemangat Pak, karena murid itu tidak memperhatikan saya gitu Pak. Berarti tidak semangat dan kurang memperhatikan Pak Holil. Iya. Nah, dari hal itu apa yang membuat Pak Holil kurang bersemangat Pak? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik Pak, itu yang saya rasakan. Maksudnya Pak, jadi murid itu menjadi tidak belajar atau bagaimana Pak? Tidak juga sih Pak, hanya saja saya merasa ketika masuk kelas, murid itu kurang semangat ketika saya di kelas, gitu Pak. Jadi kurang bersemangat pada saat di dalam kelas ketika melaksanakan pembelajaran gitu yang dimaksud Pak Holil. Iya, Jadi Pak. Mungkin sekarang bisa Bapak menjelaskan dari proses pembelajaran seperti apa yang Pak Holil laksanakan di dalam kelas Pak? Ya, seperti biasa Pak, diawali dengan berdoa, dilanjut dengan resepsi, selanjutnya menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan setelah itu memberikan tugas ke
siswa. Nah, ketika mengerjakan tugas itu, murid saya itu kurang bersungguh-sungguh, Pak. Nah, kira-kira apa ada yang salah dengan salah satu pembelajaran saya gitu, Pak? Nah, berarti Pak Holil di situ kan melaksanakan pembelajaran dengan berdoa, kemudian dilanjutkan dengan persepsi, ya kan, dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Holil dan menyampaikan materi dan mengerjakan tugas yang Iya. sungguh-sungguh. Nah, dari paparan yang Pak Holil barusan jelaskan terkait itu, kira-kira nih salahnya di mana kira-kira? Menurut saya sih salahnya itu dalam menangkap penjelasan dari saya, Pak. Dalam menangkap penjelasan dari Pak Holil. Iya. Baiklah. Jadi selama ini apa yang sudah Pak Holil lakukan untuk bersemangat, Pak? Iya. Gini, Pak. Itu sebetulnya saya sudah mengajak murid itu bermain dalam pembelajaran ya. Seperti ice breaking juga seperti itu saya terapkan. Terus saya mengadakan diskusi kelompok itu, Pak. Terus juga saya itu dalam pembelajaran memutar video pembelajaran gitu loh, Pak. Terus juga belajarnya juga pernah ya di luar kelas gitu, Pak. Itu yang saya terapkan sebetulnya. Jadi apa namanya, kegiatan-kegiatan yang barusan Pak Holil dijelaskan tadi ya terkait hal tersebut, kira-kira nih kegiatan itu dilaksanakan setiap hari nggak Pak di selama pembelajarannya Pak? Selama pembelajaran berlangsung atau setiap harinya Pak? Sebetulnya tidak sih, Pak. Hanya kadang-kadang kalau tidak malas. Tapi kalau bersemangat saya laksanakan. Ya. Nah, itu biasanya ketika pembelajaran matematika dan SBDP, mereka itu murid saya itu lebih menyukai ketika praktek, Pak. Ini kan kalau matematika sama SPDP itu kan langsung mengerjakan gitu, Pak. Langsung praktek. Itu yang murid-murid yang saya terapkan, yang pembelajaran yang saya sering terapkan itu, Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi dapat saya simpulkan nih dari pembelajaran Pak Holil barusan menjelaskan tentang apa namanya, pembelajaran tertentu ya, Iya, pembelajaran tertentu kayak SPBDB, terus matematika, iya, membuat kurang bersemangat kan ya. iya. Jadi baiklah, berarti sekarang Pak Holil kan sudah tahu kan ya penyebabnya turunnya bersemangat Pak Holil, lalu masih adakah kendala lain Pak terkait hal itu Pak? Kalau kendala lain sepertinya tidak ada, Pak. Yang saya inginkan itu hanya ingin bagaimana murid itu bersemangat ketika saya mengajar, baik mata pelajaran apapun itu yang saya inginkan murid itu semangat, Pak. Ya. Nah, ini yang Pak Holil jelaskan, memang murid tetap bersemangat dalam pelajaran apapun kan, tidak hanya 1-2 mata pelajaran ketika murid bersemangat. Dari memang penjelasan Pak Holil nih, kira-kira nih rencana ke depan yang Pak Holil akan perbaiki dari proses pembelajaran di kelas Pak. Kira-kira seperti apa Pak? Terkait proses pembelajaran di kelas, yang ingin saya perbaiki itu pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga pembelajarannya aktif dan menyenangkan, Pak. Itu yang ingin saya perbaiki, Pak. Jadi tidak monoton lah gitu, Pak. Ya, jadi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, seperti itu. Menyenangkan.
Ya, sehingga mungkin ada hal lain gitu Pak, kira-kira yang Pak Holil akan terapkan selain seperti itu Pak, aktif dan menyenangkan tadi Pak. Ya, selain pembelajaran aktif dan menyenangkan, nah di situ saya akan berusaha mengatur suasana hati, Pak. Jadi sebelum mengajar, saya itu mau suasana hati saya bagaimana tenang, damai gitu kan. Nah, kalau sudah tenang, damai itu kan nanti berimbas kepada murid gitu kan, Pak. Jadi kan pembelajarannya nyambung gitu loh, Pak. Itu yang ingin saya terapkan juga. Ya, jadi mengatur suasana itu perlu ya. Jadi Iya, sehingga dalam proses pembelajaran itu tidak terbawa emosi dalam menuntun murid gitu ya. Sehingga iya, Pak. nanti timbul murid akan bersemangat untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Jadi kira-kira nih apa yang bisa membantu Pak Holil dalam melaksanakan hal ini gitu yang sudah diterapkan tadi, yang sudah dijelaskan dari rencana Pak Holil ke depannya. Kalau ya kira-kira siapa yang bisa membantu? Nah, di sini saya itu akan minta bantuan kepada guru kelas 2, yaitu guru senior, namanya Bu Darmi di sekolah. Itu kan Bu Darmi kan sudah pengalaman, sudah senior gitu. Ya, saya kan minta bantuan itu. Selain itu juga ya saya cari-cari lah, mau cari di YouTube, TikTok itu cara pembelajaran yang menyenangkan gitu, Pak. Ya, dari segi itu sudah sangat bersemangat ya Pak Holil untuk merasa komitmennya untuk melaksanakan tersebut. Nah, dari hasil diskusi atau ngobrol-ngobrol kita seperti ini, Iya. lantas komitmen apa yang Pak Holil akan terapkan atau bersemangat nih dalam belajar sehingga berdampak pada murid Pak nantinya? Terkait komitmen yang ingin saya terapkan itu, Pak, di sini pertama saya kan memperbaiki suasana hati saya dulu, Pak. Jadi suasana hati ini harus bagaimana tenang, tentram gitu, tidak terbebani. Nah, setelah suasana hati tenang, tentram dan tidak terbebani, saya akan memperbaiki pembelajaran di kelas saya. Pembelajaran di kelas saya, bagaimana saya menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan kepada murid, yang lebih aktif. Terus setelah itu saya akan mengajak diskusi teman saya di kelas 2, bagaimana cara membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi murid seperti itu, Pak. Bagus sekali mengenai yang sudah dijelaskan Pak Holil. Semangat untuk Pak Holil. Saya yakin nih dari apa yang ingin dicapai oleh Pak Holil dalam proses pembelajaran, saya yakin pasti bisa Pak. Ya, semangat juga Pak Ari. Dari obrolan tadi saya sudah menceritakan kelah kesah saya menjadi lega ini Pak. Dan di sini saya menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya gitu Pak. Hebat Pak Ari ini. Sama-sama Pak. Jadi saya hanya memberikan solusi dari atas permasalahan yang Bapak coba paparkan. Ya, mungkin dari obrolan ini semoga selalu memberikan semangat juga ya untuk Pak Holil ketika proses pembelajaran. Jadi kurang lebihnya dari obrolan ini, kalau saya memberikan arahan, kurang lebihnya mohon maaf Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, terima kasih juga Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak.